Halo sahabat pembaca yang budiman. Apa kabar kesadaranmu hari ini? Apakah ia sedang diam, bergetar, atau mungkin seperti partikel kuantum menyebar? Dalam banyak kemungkinan sekaligus, selamat datang di semesta kata-kata, di mana sains bertemu dengan puisi dan dunia kuantum berdansa bersama bahasa. Serial ini bukanlah kuliah fisika dan bukan pula ceramah sastra. Ini adalah ruang lintas batas, tempat di mana kita mengendapkan logika dan membuka diri pada keajaiban keterhubungan. Seni berbahasa dalam dunia kuantum adalah perjalanan 10 episode melintasi konsep-konsep seperti entanglement, superposisi, pengamatan, waktu non-linear, dan kehampaan. Semuanya dipandang dari jendela manusia, perasaan, dan makna. Mengapa kita membahas kuantum? Karena dunia ini semakin kompleks. Dan di balik semua kerumitan itu, mungkin tersembunyi bahasa yang lebih dalam, bahasa yang tak sekadar menjelaskan, tetapi menghidupkan, bahasa yang tidak memisahkan, melainkan menyatukan, bahasa yang tidak berhenti pada titik, tetapi terus mengalir seperti gelombang. Jadi duduklah sejenak, ambil napas perlahan, buka hatimu, dan izinkan setiap kata menjadi jendela kecil, menuju semesta yang selama ini diam-diam, hidup di dalam dirimu sendiri. Selamat membaca, selamat menjelajah. Di awal peradaban, manusia memandang langit dan bertanya, apakah itu? Dan untuk menjawabnya, ia menciptakan bahasa. Bahasa tumbuh bukan hanya untuk menunjuk benda dan kejadian, tetapi juga untuk menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia, antara aku dan kamu, antara rasa dan realitas. Namun, ketika manusia mulai menyelam ke dalam dunia yang sangat kecil, ke dalam wilayah misterius yang kini kita kenal sebagai mekanika kuantum, tiba-tiba bahasa itu sendiri tampak runtuh. Fisika kuantum bukan hanya ilmu tentang partikel kecil, melainkan tentang struktur realitas yang paling mendasar. Tapi realitas itu ternyata tidak tunduk pada harapan-harapan manusia. Ia tidak koheren secara linear, ia tidak dapat ditebak. Ia bahkan tampaknya menolak untuk menjadi nyata, sampai seseorang mengamatinya. Di dunia ini, partikel dapat berada dalam dua tempat pada waktu yang sama. Sebuah elektron bisa mengambil semua kemungkinan lintasan secara bersamaan, hingga akhirnya dipaksa memilih saat kita mengukurnya. Coba kita bayangkan, Anda sedang berbicara dengan seseorang tentang keberadaan seekor kucing. Dalam dunia biasa, Anda mungkin berkata, kucing itu sedang tidur di bawah meja. Tapi dalam kerangka kuantum, sebelum Anda membuka kotak tempat kucing itu berada, Anda harus mengakui bahwa si kucing berada dalam superposisi. Ia hidup dan mati secara bersamaan. Bagi bahasa manusia, ini terdengar gila. Tapi bagi dunia kuantum, ini adalah hal biasa. Bahasa manusia dibentuk oleh pengalaman makroskopik. Bola jatuh, matahari terbit, air mendidih. Kata-kata seperti di sini, di sana, sekarang, nanti, nyata. Dan mungkin semuanya dibangun berdasarkan dunia yang dapat kita sentuh. Tapi dalam dunia kuantum, partikel tak memiliki posisi sampai kita mengukurnya. Bahkan mengukur di sini bukan hanya tindakan pasif, melainkan tindakan aktif yang mengubah keadaan sistem. Artinya, realitas itu sendiri baru menjadi ketika diperhatikan. Maka tak heran, Niels Bohr, salah satu pendiri teori kuantum, berkata bahwa tidak ada dunia kuantum. Yang ada hanyalah deskripsi fisika kuantum. Disinilah kita mulai melihat krisis bahasa. Fisika kuantum memaksa kita untuk mendeskripsikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa dideskripsikan dalam bahasa sehari-hari. Dalam keterbatasan inilah para ilmuwan mulai bergeser dari angka menuju narasi. Mereka mulai berbicara tentang partikel yang menari, maggots. Gelombang kemungkinan yang runtuh, keadaan yang terjerat satu sama lain di luar ruang dan waktu. Kata kerja menjadi metafora, kata benda kehilangan kepastian, kalimat menjadi puisi samar yang penuh kemungkinan. Anehnya, para penyair telah lebih dulu mengenal wilayah ini. Dalam puisi, makna bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi sesuatu yang ditangkap secara samar. Kata-kata dalam puisi seringkali bermakna ganda, bertumpuk, ambigu. Puisi membiarkan pembaca menggali sendiri lapisan-lapisan makna di balik metafora. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg
mengguncang fondasi fisika klasik dengan satu pernyataan revolusioner. Tidak mungkin mengetahui dengan pasti posisi dan momentum suatu partikel secara bersamaan. Semakin akurat kita mengukur satu, semakin kabur yang lain. Ini bukan karena keterbatasan alat ukur, tapi karena kenyataan itu sendiri tidak tunduk pada kepastian absolut. Dunia menjadi kabur. Tapi anehnya, justru dalam kaburnya kenyataan itu, kita mendekati sesuatu yang lebih jujur, sesuatu yang lebih dekat dengan pengalaman manusiawi kita sehari-hari. Ketidakpastian, ambiguitas, dan ketakterdugaan. Disinilah sains dan puisi mulai berbicara dalam bahasa yang serupa. Mari kita geser pandangan kita sejenak ke dunia sastra, ke Rainer Maria Rilke, penyair Austria yang karya-karyanya penuh permenungan eksistensial. Dalam Duino Eleges, ia menulis, Rilke tidak menulis tentang partikel, tentu, tapi ia menulis tentang jiwa, tentang ruang dalam diri manusia yang tak bisa dikalkulasi. Ia tahu bahwa hidup tidak berjalan dalam logika Newtonian. Dalam cinta, dalam kehilangan, dalam kerinduan yang tak terjelaskan. Kita hidup seperti elektron dalam kabut. Kita tahu bahwa kita sedang di sana, tapi tak pernah benar-benar tahu secara pasti di mana. Heisenberg dan Rilke, secara paradoksal, bertemu dalam medan yang sama, medan ketidakpastian. Yang satu membicarakan elektron, yang satu membicarakan batin. Tapi keduanya menyadari bahwa untuk benar-benar memahami realitas, baik realitas fisik maupun realitas emosional kita, harus meninggalkan anggapan bahwa kepastian adalah satu-satunya bentuk kebenaran. Fisikawan klasik sering percaya bahwa jika kita mengetahui semua variabel dalam sistem, maka masa depan bisa diramalkan dengan presisi sempurna. Tapi dalam dunia kuantum, masa depan hanyalah rentang kemungkinan. Begitu pula dalam puisi. Sebuah puisi tidak memiliki satu makna. Ia hadir dalam resonansi, dalam gema yang berbeda di hati setiap pembaca. Maka, bahasa dalam fisika kuantum pun mulai menyerupai bahasa puisi. Ia berbicara dalam istilah seperti ketidakpastian, peluang, keruntuhan fungsi gelombang, entanglement. Bukan hanya istilah baru yang muncul, tapi juga cara berpikir baru bahwa untuk memahami sesuatu, kita tidak selalu perlu meraihnya secara penuh. Kadang kita cukup berdiri di pinggirannya, mengamati bayangannya, dan merasakan kehadirannya tanpa harus memilikinya secara pasti. Dan disinilah seni berbahasa mengambil perannya yang sejati. Ia tidak hanya menjelaskan, tetapi menyertai. Ia tidak hanya mendefinisikan, tetapi menyentuh. Dalam dunia kuantum, bahasa ilmiah dan bahasa puitis saling mendekat, saling menyesuaikan. Mereka bersatu dalam kesadaran bahwa realitas tidak selalu bisa diringkus oleh rumus atau logika saja. Ketidakpastian yang dahulu dianggap musuh sains, kini berubah menjadi ruang reflektif yang justru membuka pintu menuju pengertian yang lebih dalam tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Bayangkan ini, dua partikel diciptakan bersamaan dari satu kejadian kuantum. Mereka lalu bergerak menjauh, melintasi jarak yang bisa melampaui ribuan tahun cahaya. Namun ketika kita mengukur salah satu partikel, partikel lainnya langsung menyesuaikan diri, seolah-olah mereka masih saling berbisik dari kejauhan. Fenomena ini dikenal sebagai entanglement, keterikatan kuantum. Ini Einstein pernah mencibirnya sebagai spooky action at a distance. Sebuah istilah yang lahir dari ketidakpuasannya terhadap kenyataan bahwa alam semesta ternyata begitu aneh. Ia percaya tidak mungkin alam bekerja seperti itu. Tapi eksperimen demi eksperimen, mulai dari uji, Bell, hingga pengujian mutakhir di laboratorium. Modern menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terikat bisa tetap terhubung dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh ruang dan waktu. Terdengar seperti sihir atau cinta. Kita, manusia, mengenal bentuk keterikatan yang sangat mirip. Pernahkah Anda merasakan bahwa seseorang yang jauh secara fisik, geografis bahkan waktu masih hidup dalam Anda, bahwa keputusan mereka berdampak pada emosi Anda, bahwa ingatan tentang mereka tiba-tiba muncul tanpa sebab rasional? Dalam sains, kita menyebutnya keterikatan kuantum. Dalam hidup, kita menyebutnya kerinduan. Apakah ini sekadar metafora? Mungkin, tapi entanglement menunjukkan bahwa ada jenis hubungan yang melampaui penjelasan linear.
Hubungan yang tidak tergantung pada komunikasi biasa, tetapi pada kondisi keberadaan bersama yang begitu mendalam, sehingga satu bagian tak dapat sepenuhnya dijelaskan tanpa yang lain. Bayangkan bahasa seperti ini. Partikel A tidak hanya memiliki sifatnya sendiri, melainkan juga membawa bayangan dari partikel B. Demikian pula dalam relasi manusia. Kata-kata yang kita ucapkan hari ini membawa gema dari percakapan bertahun-tahun lalu. Kita tidak pernah sepenuhnya sendiri dalam satu waktu tertentu. Kita saling membawa fragmen satu sama lain. Kita hidup saling mengukur dan saling mempengaruhi, meski tak saling hadir secara fisik. Dan inilah yang membuat seni berbahasa sangat penting. Karena kita tidak bisa menjelaskan entanglement dengan rumus saja. Kita membutuhkannya dalam puisi, dalam kisah, dalam ekspresi emosional yang mendalam. Kita membutuhkannya dalam lirik lagu dan surat-surat cinta yang ditulis, namun tak pernah dikirim. Karena seperti partikel kuantum, relasi manusia juga hidup dalam kemungkinan, dalam keterikatan yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Bahasa konvensional sering gagal menangkap ini. Kita dibiasakan berpikir dalam logika aku dan kamu yang terpisah. Tapi bahasa kuantum mengajarkan kita bahwa mungkin realitas justru dibentuk dari keterhubungan. Bahwa aku tidak bisa sepenuhnya dimengerti tanpa kamu, bahwa kita tidak berdiri sendiri, melainkan terenyam dalam jaring semesta yang lebih besar dari sekadar logika individualitas. Dalam dunia kuantum, keterikatan itu bukan anomali. Ia adalah sifat dasar realitas. Di dalam laboratorium yang sunyi, para ilmuwan menyusun eksperimen untuk melihat bagaimana partikel bertindak di bawah pengamatan. Apa yang mereka temukan tidak hanya mengejutkan secara ilmiah, tetapi mengguncang cara kita memahami eksistensi. Sebelum diukur, partikel kuantum, seperti elektron atau foton, tidak memiliki satu keadaan pasti. Ia berada dalam semua kemungkinan keadaan sekaligus. Fenomena ini disebut superposisi. Partikel tidak di sini atau di sana. Ia di sini dan di sana dan di tempat lain secara bersamaan. Barulah saat diukur, kemungkinan itu runtuh menjadi satu kenyataan. Sekarang bayangkan, jika ini bukan tentang partikel, tetapi tentang diri Anda. Sejak kecil, kita sering ditanya, kamu ingin jadi apa nanti? Pertanyaan ini mengasumsikan bahwa seseorang hanya bisa menjadi satu hal. Bahwa hidup adalah pilihan biner, dokter atau seniman, rasional atau spiritual, kuat atau lembut. Tapi jika kita belajar dari superposisi, barangkali pertanyaan yang lebih jujur adalah, apa saja kemungkinan yang hidup dalam dirimu hari ini? Di dalam tiap manusia, hidup banyak versi diri. Ada yang masih mencintai masa lalu. Ada yang ingin melarikan diri darinya. Ada yang takut gagal. Ada yang diam-diam berani bermimpi besar. Kita semua hidup dalam keadaan superposisi eksistensial. Kita adalah penyair yang tak pernah menulis. Ilmuwan yang belum pernah bereksperimen. Kekasih yang tak pernah mengungkapkan perasaannya. Semua versi itu hidup, sampai satu dipilih, satu disuarakan, satu dihadirkan. Namun seperti dalam fisika kuantum, pengamatan mengubah segalanya. Ketika kita memilih satu jalan, ketika kita mengukur diri kita dan berkata, aku ini X. Kita mengorbankan semua versi lain yang juga mungkin. Disinilah rasa kehilangan yang aneh muncul. Bahkan ketika pilihan terasa benar. Kita kehilangan kemungkinan-kemungkinan lain yang dahulu hidup dalam diri, yang kini tertinggal sebagai bayang-bayang diam. Tapi berbeda dengan partikel kuantum, manusia bukan sistem tertutup. Kita punya kesadaran, dan kesadaran memberi kita kemampuan untuk menghidupkan kembali kemungkinan-kemungkinan lama atau menciptakan kemungkinan baru. Kita dapat memilih ulang. Kita dapat menyadari bahwa satu keputusan tidak serta-merta menghapus potensi lain, tetapi mungkin hanya menundanya. Dengan kesadaran, superposisi tidak runtuh sepenuhnya. Ia berubah bentuk menjadi harapan, menjadi penyesalan, menjadi visi masa depan. Dalam bahasa, ini tercermin lewat kalimat yang tidak selesai. Lewat puisi-puisi yang menggantung. Lewat metafora yang membuka makna-makna ganda. Kalimat seperti, andai aku memilih. Atau bayangkan jika seandainya membuka ruang superposisi dalam narasi hidup kita. Bahasa memungkinkan kita menjelajah kehidupan yang tak kita jalani secara fisik, tetapi kita hayati secara batin.
Seni berbahasa, dalam konteks ini, adalah cara untuk menampung pluralitas diri. Di dunia kuantum, ada satu eksperimen yang paling terkenal dan paling membingungkan, double slit. Eksperimen dua celah. Eksperimen ini menunjukkan bahwa partikel, seperti elektron, bisa berperilaku seperti gelombang ketika tidak diamati, tetapi berubah menjadi partikel, berperilaku seperti benda tunggal saat diamati. Artinya, tindakan mengamati mengubah kenyataan. Sebentar, ulangi. Mengamati mengubah kenyataan. Ini bukan lagi sekadar observasi pasif. Dalam dunia kuantum, sang pengamat tidak netral. Ia tak ikut membentuk hasil. Seolah-olah realitas tidak sepenuhnya ada sampai kita melihatnya. Dan ketika kita melihat, sesuatu berubah bukan hanya di luar sana, tetapi juga di dalam sini. Sekarang, mari alihkan eksperimen itu ke dalam diri manusia. Apa yang terjadi ketika kita mulai mengamati diri sendiri? Ketika kita berhenti, diam, lalu berkata, "Aku sedang marah." Atau, "Ada luka di masa lalu yang belum sembuh." Atau bahkan, "Aku tak yakin siapa diriku sebenarnya." Dalam sekejap, kita menjadi pengamat sekaligus objek dari pengamatan. Kita seperti elektron yang sedang menyadari dirinya sendiri. Dan pada momen itulah, seperti dalam eksperimen dua celah, sesuatu berubah. Kesadaran mulai mempengaruhi struktur batin. Luka yang tak kita sadari tetap bekerja dalam kegelapan, tapi ketika kita menyinarinya dengan perhatian, perlahan ia mulai melembut. Namun kesadaran bukan hanya menyembuhkan, ia juga mengubah pilihan. Bayangkan seseorang yang hidup dalam kebiasaan berulang, reaktif, otomatis, seperti program yang terus dijalankan. Tapi ketika ia mulai mengamati dirinya, jeda muncul. Ruang di antara stimulus dan respons. Disitulah kebebasan lahir. Maka kesadaran dalam psikologi, spiritualitas, dan bahkan dalam sains kuantum, bukan sekadar alat, melainkan aktor. Ia tidak hanya mencatat, tetapi menciptakan. Seperti pengamat dalam fisika kuantum yang menyebabkan runtuhnya fungsi gelombang menjadi kenyataan tunggal, pengamat dalam diri manusia menentukan bentuk kehidupan yang akan dijalani. Dalam bahasa, kita menemukan kekuatan serupa. Kata-kata yang jujur adalah bentuk pengamatan batin. Ketika seseorang menulis, "Aku takut menjadi seperti ayahku," atau "Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa mencintai dengan penuh," Shana ia sedang melakukan percobaan kuantum di wilayah jiwanya sendiri. Dan melalui bahasa, ia mulai mengubah pola energi dalam dirinya. Ia mulai mengamati bukan hanya dunia luar, tetapi alam bawah sadar yang selama ini memengaruhinya diam-diam. Ini sebabnya mengapa seni berbahasa bukan sekadar hiburan atau keterampilan teknis. Ia adalah laboratorium eksistensial. Kata-kata menjadi cermin tempat kita mengintip kedalaman batin sendiri, dan refleksi itu secara misterius mengubah kita. Di dalam eksperimen kuantum, hasil tidak bisa dipisahkan dari proses pengukuran. Di dalam hidup, hasil diri kita juga tidak bisa dipisahkan dari cara kita melihat diri. Dan kini kita tiba di akhir. Atau mungkin hanya sebuah superposisi lain, akhir yang juga adalah awal. Kita telah berjalan bersama menyusuri 10 lapisan makna, dari partikel yang terikat, kemungkinan yang bercabang, hingga waktu yang mencair. Kita telah menyaksikan bagaimana bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang meditasi, medium transformasi, dan bahkan jembatan antar dimensi eksistensi. Mungkin setelah membaca ini, Anda tidak akan melihat kata-kata dengan cara yang sama. Mungkin Anda akan mulai curiga bahwa di balik setiap metafora, tersembunyi struktur realitas yang lebih halus. Mungkin Anda akan mulai mendengarkan kalimat orang lain, bukan hanya dari nadanya, tetapi dari frekuensi keterikatan batinnya. Jika demikian, maka perjalanan ini berhasil. Karena tujuan dari seni berbahasa dalam dunia kuantum bukanlah untuk memberi jawaban, melainkan untuk membuka pertanyaan yang lebih lembut. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh kehadiran Anda sendiri dalam hidup yang terus bergetar. Terima kasih telah hadir. Jika Anda merasa serial ini menyentuh atau memicu rasa ingin tahu yang dalam, jangan ragu untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan karya selanjutnya.
Mari kita terus menjelajahi semesta makna bersama-sama. Sampai jumpa di dimensi berikutnya.